أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat MDIM TV dan Ananda Sholih Sholihah, bertemu lagi dengan Ibu dalam program Kisah Teladan di bulan Ramadan. Nah, kalau episode kemarin Ibu bercerita tentang Salahuddin Al-Ayyubi, sang penakluk kota Yerusalem. Pada episode kali ini, Ibu juga ingin membawakan kisah yang tak kalah keren, yaitu Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Salah satu pahlawan bersejarah dalam Islam adalah Muhammad Al-Fatih. Sosoknya layak menjadi teladan berkat kejeniusan dan keberaniannya. Lantas, siapa sih sebenarnya sosok Muhammad Al-Fatih? Bagaimana perjuangannya dalam menaklukkan Konstantinopel? Disimak dengan baik ya. Muhammad Al-Fatih lahir pada tanggal 29 Maret dan ada juga yang mengatakan 30 Maret tahun 1432 di kota Edirne, Turki. Beliau terlahir dengan nama Mehmet atau Muhammad II. Nama Al-Fatih yang berarti sang penakluk merupakan julukan lantaran ia bisa menaklukkan Konstantinopel. Selain diberi gelar Al-Fatih, Sultan Mehmet ini juga mendapat julukan Abi Al-Futuh dan Abi Al-Khairat. Sejak kecil, Muhammad Al-Fatih mendapatkan pendidikan yang cukup baik dari orang tuanya. Murad II, sang ayah, menunjuk Syekh Aksamsuddin dan Syekh Ahmad Al-Qurani sebagai guru Muhammad Al-Fatih. Tak heran, sejak umur 8 tahun beliau sudah hafal Al-Quran dan mempelajari banyak ilmu hingga strategi perang. Berbagai bahasa pun berhasil beliau kuasai. Muhammad Al-Fatih dipersiapkan untuk menjadi pemimpin sejak kecil, namun tetap dalam bimbingan para ulama, sehingga pemikirannya tetap sejalan dengan ajaran Islam. Al-Fatih naik tahta pada 18 Februari 1451. Beliau menggantikan sang ayah, Sultan Murad II yang telah wafat. Al-Fatih ingin menaklukkan Konstantinopel. Beliau ingin mewujudkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, sesungguhnya Konstantinopel itu pasti akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis riwayat Ahmad. Kota Konstantinopel merupakan kota yang sangat strategis. Ia menghubungkan benua Eropa dan Asia.
Kota ini masuk wilayah Romawi Timur. Bangsa-bangsa lain pun ingin menguasainya. Namun tidak ada yang berhasil. Selama 11 abad, Konstantinopel tidak dapat dikuasai. Benteng Konstantinopel sangat kuat dan kokoh. Panjangnya 20 km dengan tinggi 10 meter. Benteng itu berlapis 3 bagian. Kemudian Al-Fatih mengirimkan utusannya kepada Raja Bizantium. Utusan itu membawa surat dari Al-Fatih yang berbunyi, "Hendaklah kaisar kalian menyerahkan kota Konstantinopel kepadaku. Aku bersumpah bahwa pasukanku tidak akan menyakiti seorang penduduk pun, baik jiwa, harta, maupun kehormatannya." Namun, raja menolak permintaan itu. Ia malah menawarkan harta bendanya sebagai ganti dari kota Konstantinopel. Apakah Al-Fatih bersedia menerima? Tentu tidak. Berangkatlah Al-Fatih bersama 250.000 pasukan, 400 perahu, dan 200 meriam. Usia Al-Fatih pada saat itu masih 21 tahun. Beliau memerintahkan semua pasukannya untuk berpuasa pada siang hari dan sholat tahajud pada malam harinya untuk meminta kemenangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya, pertahanan Konstantinopel sulit ditembus. Pasukan Al-Fatih dihadang pasukan laut Genoa. Teluk Golden Horn atau tanduk emas dipasang rantai besar. Namun, Al-Fatih tidak menyerah. Pasukannya memindahkan sebanyak 70 kapal melalui darat, melewati perbukitan Galata. Kapal melintas di atas papan kayu yang dilumuri minyak. Semua dilakukan dalam satu malam. Tentara Romawi Timur pun panik dan terkejut. Kekuatan Laut Al-Fatih berhasil menembus pertahanannya. Perahu-perahu Utsmaniyah berbaris lurus, peluru meriam menghantam benteng Konstantinopel. Banyak lubang di benteng kota itu. Pertempuran terjadi selama 53 hari. Akhirnya, simbol kekuatan Bizantium itu runtuh. Konstantinopel takluk pada 29 Mei 1453. Al-Fatih mengunjungi gereja Hagia Sophia, tempat para penduduk Konstantinopel berlindung. Mereka panik dan takut. Namun, Al-Fatih malah memberikan perlindungan kepada mereka. Konstantinopel menjadi milik Turki Utsmani. Namanya berubah menjadi Istanbul. Rakyatnya hidup sejahtera di bawah kepemimpinan Al-Fatih. Pada bulan Rabiul Awal 1481 Masehi, Muhammad Al-Fatih jatuh sakit. Beliau tetap nekat meninggalkan Istanbul untuk berjihad. Selama perjalanan, kondisinya semakin memburuk. Muhammad Al-Fatih pun wafat pada usia 50 tahun, tepat pada 3 Mei 1481 Masehi atau 4 Rabiul Awal tahun 886 Hijriah. Sebelum wafat, Muhammad Al-Fatih berpesan kepada keluarganya agar selalu dekat dengan para ulama, berbuat adil, tidak tertipu dengan harta, dan menjaga agama untuk pribadi, masyarakat, serta kerajaan. Pesan hikmah yang dapat kita ambil pada kisah kali ini adalah Al-Fatih memiliki pribadi juara. Dialah sebaik-baik pemimpin, sosoknya soleh, pemberani, cerdas, dan pantang menyerah. Beliau juga mencintai rakyatnya, adil dan bijaksana. Yuk jadilah pribadi juara seperti Muhammad Al-Fatih. Sahabat MDM TV dan Ananda Soleh Solihah, itulah tadi kisah Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Insya Allah kita berjumpa lagi pada besok dengan kisah yang tak kalah seru dan menakjubkan. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.